Ketika teman-teman datang ke majelis ilmu, satu kali kita melangkah ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal akan mendekatkan kita 10 langkah ke surga. Jadi kalau jarak dari padang mahsyar ke surga itu sekian juta kilo atau miliar, kita nggak tahu, maka setiap langkah-langkah kita menuju ke majelis ilmu itu artinya kita semakin dekat ke surga. Sehingga nggak cukup kita datang ke majelis ilmu itu sekali. Dan dalam Islam, semua amal soleh kita itu akan Allah balas minimal 10 kali lipat. Tapi itu jarang, biasanya Allah ngasih balasan itu ratusan sampai ribuan kali lipat. Kenapa Allah balasnya berkali lipat? Karena akhirat itu gak akan kebeli dengan amal soleh kita yang hidup cuma 60 tahun. Gak akan kebeli surga. Kalau kita dibalas sesuai persis dengan apa yang kita lakuin, kayaknya kita nggak ada yang pantas masuk surga nih. Misalnya kita sholat sekali, berarti balasannya satu kebaikan. Kalau kita melangkah ke masjid, jaraknya 5 kilo, berarti mendekat ke surga itu 5 kilo. Kayaknya kita nggak ada yang dekat sama surga. Soalnya jarak dari padang mahsyar ke surga itu seperti langit dan bumi. Dan kita pernah baca mungkin atau nonton di YouTube gimana jarak galaksi terjauh dari galaksi kita. Itu miliaran tahun perjalanan cahaya. Jadi kalau Allah nggak ngelipat gandain kebaikan kita nggak bisa dapetin surga. Nah, lipat ganda inilah yang disebut dengan rahmat Allah. Jadi kalau ada orang yang bilang kita tuh nggak bisa masuk surga dengan amal kita tuh masuk surga dengan rahmat Allah, maksudnya kalau cuma ngandelin amal kita gak cukup untuk membeli surga. Karena kata Nabi, ala sil'atallahi ghaliyah. Bukankah harta Allah atau barang yang Allah jual itu harganya ghaliyah, mahal? Ala sil'atallah hiyal jannah. Bukankah barang yang Allah dagangkan itu adalah surga dan harganya sangat mahal? Sehingga kita gak akan bisa membeli surga kalau cuma ngandelin amal kita doang tanpa rahmat Allah. Sehingga sekali teman-teman datang ke majelis ilmu, kita coba bangun kesadaran, oh alhamdulillah malam ini saya udah lebih dekat ke surga. Gak tahu berapa yang jelas, gak seperti jarak rumah saya ke masjid, gak mungkin segitu. Pasti lebih, minimal 10 kali lipat nih. Sehingga ketika kita datang ke majelis ilmu, kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, kita bukan merasa diri kita udah berjasa sama Allah. Ya Allah, kurang apa lagi dari saya? Enggak, kata-kata itu enggak akan muncul dari orang yang sadar, orang yang faham, orang yang mengerti Allah. Sebaliknya, ketika kita habis beramal sholih, habis datang ke masjid, kita bilang, alhamdulillah, makasih ya Allah udah didekatin ke surga. Karena kita datang ke masjid ini juga rahmat Allah. Allah yang memanggil hati kita. Kalau bukan Allah panggil hati kita, susah buat datang ke masjid walaupun rumah kita di sebelah masjid. Dan kita pernah merasakan itu kan dulu. Gak usah sholat subuh, sholat maghrib aja kita malas ke masjid. Kalau sholat subuh jelas alasannya banyak nih. Kalau sholat maghrib di waktu yang kayaknya lagi nyaman-nyamannya, lagi santai-santainya, mau have date juga belum. Kan kalau mau dating sama mantan, waktunya kan habis maghrib nih. Kalau kerja udah pulang. Kalau mau malam mingguan belum waktunya, bentar lagi. Jadi waktu maghrib itu kayaknya waktu paling leluasa nih buat kita sholat di masjid sesekali lah. Toh ternyata jarang. Jumatan seringnya nggak dengar khutbah. Lah tapi datang duluan tidur ya. Tetap aja nggak dengar khutbah. Yang jelas, kalau bukan karena Allah yang menggenggam hati kita terus dihijrahkan. Kita hijrah ini bukan pilihan kita karena kita keren ya. Ya Allah, saya memilih hijrah loh ya. Jangan sampai saya ditelantarkan. Allah yang memilihkan hati kita untuk berhijrah, yang memberanikan kita meninggalkan pekerjaan syubhat dan mengambil pilihan hijrah yang secara logika belum jelas penghasilannya. Kenapa? Karena Allah menguatkan hati kita, memberanikan diri kita untuk memilih jalan Allah. Dan itu iman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menambahkan iman kita. Sehingga kalau kita datang ke majelis ilmu teman-teman, udah berapa kali dalam setahun terakhir misalnya. Dan kita hitung itu dengan maksud untuk merasa lebih semangat. Bukan maksud untuk menuntut Allah gitu. Tapi lebih
lebih semangat. Alhamdulillah setahun terakhir ini minimal seminggu sekali saya pasti datang ke taklim. Minimal nih. Bisa ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kalau menurut saya sih 2 kali minimal. Sekali kajian umum, sekali lagi sholat Jumat kan. Khutbah Jumat minimal 2 kali nih dalam seminggu. Alhamdulillah seminggu udah 2 kali ke majelis ilmu. Jarak rumah kita berapa? 5 kilo? Sebutlah yang gampang dihitung 10 kilo. Pulang balik 20 kilo. Kali setahun. Berarti dikali 10 minimal. Atau kali 1000 deh. Kok 1000 emang Allah mau ngasih? Jangan suuzon sama Allah. Kalau perlu kali aja tanpa batas. Sehingga kita berprasangka baik. Alhamdulillah berarti sekarang jarak saya ke surga makin dekat nih. Minggu ini makin dekat, minggu depan makin dekat, minggu yang akan datang lagi makin dekat, tahun depan makin dekat. Setiap tahun makin Allah tambahin usia, berarti makin diberikan kesempatan untuk lebih dekat ke surga. Dan kita gak tahu berapa jarak yang nanti insya Allah dengan majelis ilmu kita bisa menempuh ke surga. Kayak hadis Nabi kan, siapa yang menempuh jalan ke majelis-majelis ilmu, Allah mudahin jalan menuju ke surga. Setelah kita wafat, lalu dihitung amal soleh kita dengan datang ke majelis ilmu, ternyata jarak ke surga itu baru setengah. Setengahnya lagi apa? Setengahnya lagi nanti bisa amal-amal yang lain. Sholat mungkin, bisa amal yang lain, bantu orang mungkin. Di antara hadisnya, siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah ringankan beban dia di akhirat. Loh, berapa beban yang kita ringankan? Dikali dengan rahmat Allah. Setelah dikali dengan rahmat Allah, dibandingkan dengan beban di akhirat. Beban di akhirat kan luar biasa. Beban hidup di dunia aja udah luar biasa kan ya? Kerasa gak sih beban hidup? Terutama kalau lagi sendiri. Itu terbeban banget loh. Dan saya ngerasain kayak gitu. Pas lagi sendiri dulu tuh beban hidupnya kayaknya, duh hidup kok gini ya, mending gak usah hidup deh. Tapi pas sudah berdua, duh kok hidup dari dulu gak kayak gini ya. Ini bukan pengen memanas-manasi, tapi emang saya dulu ngerasa rugi saya nikahnya umur 22 tahun. Ada yang lebih? 22 tahun tuh rugi loh. Tahu gitu saya 17 tahun juga udah nikah. Kalau bisa sih 12 tahun lulus SD nikah. Cuman kan gak legal ya. Gak boleh, minimal 17 lah. Artinya tanya deh ke teman-teman yang beberapa hari kemarin nikah nih. Coba tanya sama dia, enakan mana sendiri sama berdua? Pasti enakan bertiga. Kalau udah punya anak maksudnya. Allah zat yang gak suka perhitungan. Kalau Allah berhitung di dalam Al-Quran, itu bahasa motivasi, bukan bahasa saklek kayak gitu. Misalnya Allah bilang sedekah kita tuh kayak benih, terus jadi 700 kali lipat. Itu perumpamaan gimana pahalanya tumbuh. Tapi tetap akhir dari ayat itu bighairi hisab, gak dibatasi nama Allah, karena Allah gak perhitungan. Kalau Allah bilang sekian, pasti lebih dari itu kalau urusan kebaikan. Dan Allah ngasih banyak banget nih bonus-bonus sepanjang perjalanan yang kita tempuh itu. Dari mulai rumah sampai ke masjid, masjid sampai ke rumah, itu bonusnya banyak banget. Bisa bonusnya diambil dari kesulitan perjalanan kita. Karena ada kaidah al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan Allah itu tergantung tingkat kesulitan. Jadi kalau misalnya kita ngerjain satu amalan banyak kesulitan, berarti Allah akan ngebales lebih besar daripada yang ngerjainnya lempeng gitu, gak ada masalah. Pas kita datang ke sini misalnya macet, maka macetnya kita sampai 2 jam, yang biasanya kalau kita jalan dari rumah ke sini cuma butuh waktu 10 menit, 15 menit, subuh misalnya ya. Atau kalau normalnya mah 40 menit, ini jadi 2 jam karena banyak lampu merah yang kita lewatin sehingga macet nih. Bikin gak nyaman, bikin jadi telat, akhirnya sampai di sini kita berdiri di pintu atau duduknya di luar, dingin-dingin, lupa bawa jaket misalnya. Setiap kesulitan yang kita alamin berarti itu kemudahan nanti di akhirat. Satu kesulitan di dunia, minimal 10 kemudahan di akhirat. Berarti kalau kita sekali mencari ilmu punya 10 kesulitan, pas keluarnya ngantri di layar karcis, kemudian nanti di jalannya juga kita jauh lagi macet segala macam, kemalaman, ngantuk, capek, padahal seharian juga kita belum istirahat, pulang dari kuliah langsung ke masjid, pulang dari kantor langsung ke masjid. Semua kesulitan itu nanti Allah ganti dengan kemudahan. Jadi pas kita dapetin kesulitan dalam perjalanan mencari ilmu,
mindset kita langsung nganggap itu ini kemudahan nanti di akhirat. Berapa besar? Minimal 10. Jadi kalau misalnya kita ketahan di jalan 2 jam, berarti 20 jam dimudahkan perjalanan nanti di akhirat. Minimal. Lagi-lagi bi ghairi hisab. Banyak banget nih bonusnya. Belum lagi nanti bonus karena kita berada di saf terdepan. Kemudian bonus itikaf dari maghrib sampai isya. Ini kan bonus juga nih. Karena satu amalan Allah nggak ngasih satu balasan, banyak balasan nih dari angle-angle yang berbeda. Terus itikaf walaupun cuma saatan sebentar, itu menjauhkan kita dari api neraka sejauh 7 kali langit dan bumi. Dikasih bonus di situ. Belum lagi nanti bonusnya sholat berjamaah. Belum lagi mendengar azan dan kita sudah berada di dalam masjid. Belum lagi nanti menjawab ucapan muazin, kita mengatakan apa yang dia katakan. Belum lagi doa setelah azan. Belum lagi amin bersama imam. Belum lagi nanti sujud berdoa. Kemudian setelah itu kita berdoa bersama-sama, berzikir kepada Allah. Banyak banget bonusnya nih. Dan semua itu sebagian kecil akan kita dapetin balasannya di dunia. Sebagian besarnya akan kita dapetin nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan perjalanan teman-teman dari rumah sampai ke sini benar-benar Allah hitung sebagai jalan ke surga. Setiap kali ke majelis taklim, alhamdulillah udah ke surga nih, lebih dekat. Setiap kali ke majelis ilmu, alhamdulillah udah lebih dekat ke surga. Gitu aja terus motivasinya. Ada masalah dikit, kayak nanti pas keluar nih desak-desakan, ngantri motor mau keluar aja ngantrinya panjang banget. Kita hitung itu, ini saya nunggu ngantri kayak gini nih, Allah lipat gandakan nanti di surga, dimudahkan untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu aja teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, bisa terus semangat, dan jangan lupa mention sebanyak mungkin teman yang kita kenal. Tapi satu aja syaratnya, jangan paksa.